ya. Pada kesempatan kali ini marilah kita membahas materi yang ini. Kita mulai ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas materi lanjutan dari materi persamaan lingkaran. Pada waktu pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai persamaan lingkaran, di mana persamaan lingkaran itu ada penulisannya ada 3 macam. Yaitu yang pertama persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0, kemudian persamaan lingkaran yang pusatnya di titik yang lain, misalnya titik A, B, kemudian dan persamaan lingkaran yang penulisannya dalam bentuk umum. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah kedudukan atau kuasa atau posisi suatu titik terhadap lingkaran. Yang pertama kita bahas yaitu kedudukan sebuah titik atau kuasa sebuah titik atau posisi sebuah titik terhadap lingkaran yang pusatnya di 0,0. Kalian sudah tahu persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 yaitu ini ditulis L, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Asal mulanya itu sudah dibahas, yaitu dengan menggunakan gambar berhubungan dengan Pitagoras ya. Nah, misalnya yang mau diselidiki adalah titik P di mana koordinatnya adalah A, B. Nah, kita menghitung di mana X-nya diganti dengan A dan Y-nya diganti dengan B. Ya, kita hitung yang luas kirinya aja. Jadi jika dihitung ternyata A kuadrat, hasil hitungan A kuadrat ditambah B kuadrat itu adalah kurang dari R kuadrat, ya, R kuadratnya dari lingkarannya ya, kurang dari R kuadrat, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran. Jika hasil hitungannya A kuadrat ditambah B kuadrat itu ternyata sama dengan R kuadrat, maka titik tersebut berada pada lingkaran, pada garis lengkungnya gitu. Jika hasil hitungannya A kuadrat ditambah B kuadrat adalah lebih dari R kuadrat, maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Intinya, jika kurang dari R kuadrat berada di dalam lingkaran, jika sama dengan R kuadrat berada pada lingkaran, jika lebih dari R kuadrat berada di luar lingkaran. Contohnya, tanpa menggambar pada bidang kartesius, tentukanlah posisi atau kedudukan titik P pada lingkaran berikut. Nomor 1, posisi titik P negatif 2,3 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12. Ini R kuadratnya adalah 12, berarti kan jari-jarinya adalah akar 12 ya. Kan kalau jari-jari itu R. Kalau katakanlah kalau tadi titiknya adalah A, B, berarti A-nya negatif 2, B-nya sama dengan 3 kan. Ganti saja X-nya dengan negatif 2, Y-nya diganti dengan 3. Lalu kita hitung yang luas kiri aja. Yang 12 itu diabaikan saja, itu kan R kuadrat. Jadi negatif 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, 4 tambah 9, 13. Nah, 13 ini lebih dari 12. 12 ini adalah kan R kuadratnya. Jadi 13 lebih dari 12 atau 13 ini lebih dari R kuadrat, maka titik P negatif 2,3 ini berada di luar lingkaran karena hasil hitungannya lebih dari R kuadrat. Contoh nomor 2. Oh, ini gambarnya dulu nih. Sebagai bayangan ada gambarnya nih biar walaupun memang tidak perlu digambar, tapi biar kalian tahu nih digambar negatif 2,3 posisinya atau kedudukannya dia berada di luar lingkaran. Ini lingkarannya adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jarinya akar 12 ya. Nomor 2, posisi titik P 2, negatif 3 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. A-nya berarti 2, B-nya negatif 3. Diganti saja X-nya dengan 2, Y-nya dengan negatif 3. Jadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat berarti kan 4 tambah 9, 13. Nah, sementara di sini kan R kuadratnya 13. Berarti sama dong dengan R kuadratnya ya, 13 sama dengan R kuadratnya. Maka titik P 2, negatif 3 ini berada pada lingkarannya, berada pada garis lengkungnya. Kalau digambar seperti ini, walaupun tidak perlu digambar ya, ini titik 2, negatif 3 ada di bawah, ada di kuadran keempat, ada pada lengkungannya, pada lingkarannya. Contoh nomor 3, posisi titik P 3,4
terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 26. A-nya 3, B-nya 4, kan? Jadi diganti saja X-nya dengan 3, Y-nya dengan 4. Jadi 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16 yaitu 25. Nah ini R kuadratnya kan 26. Jadi 25 kan kurang dari 26 atau 25 ini kurang dari R kuadrat. Maka titik P 3,4 ini berada di dalam lingkaran karena hasil hitungannya tadi kurang dari R kuadrat. Gambarnya seperti ini nih, 3,4 ada di dalam lingkaran. Ini lingkarannya berpusat di 0,0 dengan tadi jari-jarinya adalah 26. Selanjutnya, nah sekarang bagaimana kalau lingkarannya itu berpusat di titik yang lain? Bisa berada di kuadran ke-1, bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3, bisa juga di kuadran ke-4. Misalnya nih lingkarannya adalah pusatnya di A, B. Berarti kan rumusnya ini ya yang sudah kita tahu, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Nah titik yang mau kita selidiki, katakanlah ini titik A dengan koordinatnya H, K. Jadi nanti X-nya diganti dengan H, Y-nya diganti dengan K. Lalu hitung ruas kirinya. R kuadratnya nggak ikut dihitung. Jadi ruas kirinya saja. Kalau hasil hitungannya kurang dari R kuadrat, berarti titik tersebut berada di dalam lingkaran. Jika hasilnya sama dengan R kuadrat, maka titik tersebut ada pada lingkaran. Dan jika hasilnya lebih dari R kuadrat, berarti berada di luar lingkaran. Jadi sama aja seperti tadi, seperti pada yang lingkarannya yang berpusat di 0,0. Gambarnya sepertilah, misalnya ini ada titik pusatnya A, B di kuadran ke-1. Jadi titiknya ini nih, misalnya titik yang diselidiki ini yang warna merah bisa berada di dalam lingkaran, bisa berada pada lingkaran, bisa di luar lingkaran. Berada pada di dalam lingkaran jika kurang dari R kuadrat. Berada pada lingkarannya sendiri berarti sama dengan R kuadrat. Berada di luar lingkaran jika hasil hitungannya lebih dari R kuadrat. Contohnya, tentukan kedudukan titik 2,3 terhadap lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 5. Berarti ini pusat lingkarannya adalah di 3,1 ya. A-nya 3, B-nya 1. Nah, angka titik yang mau diselidiki adalah 2,3. Anggaplah berarti H-nya 2, K-nya 3. Kalau mau ditulis seperti ini dulu boleh. Jadi H min A kuadrat ditambah K min B kuadrat. Ya kan? H-nya diganti dengan 2 karena kan titiknya 2 yang diselidiki. K-nya diganti dengan 3. A-nya kan ini 3, B-nya 1. Atau mau langsung di sini boleh langsung X-nya diganti dengan 2, Y-nya diganti dengan 3. Lebih enak gitu ya, langsung ya. Jadi 2 dikurangi 3 min 1 dikuadratkan kan 1. 3 dikurangi 1, 2 dikuadratkan 4. Jadi 1 tambah 4, 5. Nah 5 ini kan ini R kuadratnya 5. Berarti sama dengan R kuadratnya. Berarti titik 2,3 ini berada pada lingkaran. Tidak perlu digambar ya, karena memang tidak perlu digambar. Contoh nomor 2. Tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran yang diketahui. Titiknya 5,3 terhadap lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 6. Berarti di sini pusat lingkarannya adalah 2,1. Nah, titik yang mau diselidikinya adalah 5,3 berarti hanya 5, K-nya 3 ya. Mau ditulis dulu H min A kuadrat ditambah K min B kuadrat atau mau langsung X-nya ganti dengan 5, Y-nya diganti dengan min 3. Jadi 5 dikurangi 2 kan 3, dikuadratkan 9. Min 3 dikurangi 1, min 4 dikuadratkan 16. 9 tambah 16, 25. Tadi R kuadratnya 6. Berarti 25 ini lebih dari 6. Atau 25 ini berarti lebih dari R kuadratnya. Maka titik 5,3 ini terletak di luar lingkaran. Karena tadi hasil hitungannya adalah lebih dari R kuadrat. Contoh berikutnya nomor 3. Titik 1,2. Kedudukan titik 1,2 terhadap lingkaran X min 5 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 25. Ini pusat lingkarannya di 5,1. Yang mau diselidiki titiknya 1,2. H-nya 1, K-nya 2. Tapi kalau nggak ditulis ini juga nggak apa-apa. Langsung saja mau langsung X-nya diganti dengan 1, Y-nya diganti dengan 2 ya. Kalau mau ditulis seperti ini boleh. H min A kuadrat
kuadrat plus K min B kuadrat. Enggak juga nggak apa-apa, langsung ke sini aja ya. X-nya ganti dengan 1, Y-nya diganti dengan 2. Jadi selanjutnya 1 dikurangi 5 min 4 dikuadratkan 16 kan. 2 dikurangi 1, 1 dikuadratkan 1. 16 tambah 1, 17. R kuadratnya 25. Berarti kan 17 ini kan kurang dari 25. Atau 17 ini kan kurang dari R kuadrat. Maka titik 1,2 berada di dalam lingkaran. Karena hasil hitungannya 17 kurang dari R kuadrat. Nah, selanjutnya kita ke ini persamaan lingkarannya dalam bentuk umum. Nah, ini ada tulisannya kepotong ya. Kedudukan atau posisi atau kuasa titik P, saya nulis titik P-nya X1,Y1 terhadap lingkaran dengan persamaan bentuk umumnya. Penulisannya kan gini ya, bentuk umum. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. ABC-nya ini huruf besar. Asal mulanya rumus ini sudah dijelaskan di pertemuan lalu, yaitu dengan membuka tanda kurung dari persamaan lingkaran yang pusatnya A, B ya. Nah, yang mau diselidiki titiknya adalah X1,Y1. Kalau tadi kan yang pertama saya A, B, kemudian yang kedua kan H, K. Nah ini sekarang X1,Y1. Caranya adalah substitusi ke persamaan lingkarannya. Artinya X-nya diganti dengan X1, Y-nya diganti dengan Y1 gitu. Nah ini saya penulisannya karena ini panjang, jadi saya bukan kuasa titik P, kedudukan titik P, saya singkat KP. Mau K saja boleh, K sama dengan boleh. Ini dihitung saja yang luas kirinya kan di sini kan sama dengan 0. Kalau tadi kan sama dengan R kuadrat, kalau ini kan sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 jadi sama aja sih hasil hitungan yang luas kirinya. Anggaplah KP ya, kedudukan titik P. KP kurang dari 0. Kalau hasilnya kurang dari 0, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran. Jika sama dengan 0, maka titik tersebut berada pada lingkaran. Jika lebih dari 0, maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Nah, kalau tadi kan R kuadrat ya, kurang dari R kuadrat sama dengan R kuadrat dan lebih dari R kuadrat. Kalau yang ini kalau bentuk umum, jika hasil hitungannya kurang dari 0, di dalam lingkaran, jika sama dengan 0 ada pada lingkaran, jika lebih dari 0 ada di luar lingkaran. Soalnya tentukan letak titik min 2,4 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 18 sama dengan 0. Ini penulisannya nggak lengkap ya. AX-nya nggak ada, BX-nya nggak ada, yang ada adalah C-nya. Berarti ini persamaan lingkarannya pusatnya di 0,0, bukan di A, B. Di 0,0 ini kalau 18-nya pindah ke ruas kanan kan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 18. Pusatnya di 0,0 dengan jari-jari angka 18. Jadi kalau penulisannya 18-nya pindah ke ruas kiri berarti penulisan dalam bentuk umum. Ini saya nulis KP gitu ya. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat min 18. X1-nya adalah min 2, Y1-nya adalah 4. Tapi kalau misalnya X1, Y1 nggak ditulis nggak apa-apa, langsung aja sini. X-nya diganti dengan min 2, Y-nya diganti dengan 4 gitu loh. Langsung ke sini aja. Min 2 kuadrat itu 4, 4 kuadrat itu 16, 4 tambah 16 kan 20 dikurangi 18, 2. Nah angka 2 ini kan lebih dari 0. KP sama dengan 2, KP-nya berarti lebih dari 0, ya kan? Jadi titik negatif 2,4 ini berada di luar lingkaran. Letaknya di luar lingkaran karena hasil hitungannya 2 lebih dari 0. Contoh nomor 2, 1,-3 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X plus Y min 5 sama 0. Ini berarti pusat lingkarannya bukan di 0,0 ya. Tidak usah dicari, ada rumusnya ya untuk mencari pusatnya dan jari-jarinya. Langsung aja ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan min 3. Langsung ke sini ke bawah boleh. X-nya X1 kuadrat ya, nggak pakai X1 Y1 nggak apa-apa. Langsung aja X-nya diganti dengan 1, Y-nya diganti dengan min 3. Jadi kan 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat min 2 kali 1 ditambah min 3 dikurangi 5. Hasil hitungannya 0. Wah, sama 0 dong. Berarti kalau sama dengan 0 berarti titik 1, negatif 3 ini terletak pada lingkaran. Yang ketiga, titik 5,1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 3X ditambah 2Y min 16 sama 0. Langsung ganti aja ya ke bawah langsung. X-nya diganti dengan 5, Y-nya diganti dengan 1 ya. Ini nggak ditulis juga nggak apa-apa sih. Langsung sini aja.
Jadi 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat, min 3 kali 5 ditambah 2 kali 1 min 16. Itu hasil hitungannya negatif 3. Kalau begitu kurang dari 0 dong. Oh, KP sama dengan negatif 3, maka KP-nya kurang dari 0. Jadi titik 5,1 ini terletak di dalam lingkaran. Jadi intinya kalau lebih dari 0 ada di luar lingkaran, kalau sama dengan 0 ada pada lingkaran, kalau kurang dari 0 berada di dalam lingkaran. Sepertinya habis. Nah, sampai sini dulu ya. Itu adalah mengenai materi kedudukan atau kuasa atau posisi sebuah titik terhadap lingkaran, di mana yang pertama lingkarannya yang pusatnya di 0,0 yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat, dan yang kedua yang lingkarannya kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran yang pusatnya di titik yang lain, misalnya titik A, B, yaitu lingkarannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, dan di sebuah posisi sebuah titik terhadap lingkarannya berbentuk umum, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Seperti itu. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika masih belum paham, nanti dibuka kembali